Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun segala aktivitas dan perjalanan kita sepanjang hari demi hari. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ujungna ale akadongan bagiahan na sitong, na patun, na tigor, na ias, na jeges, na denggean bageon, akka parangin na denggan jana si pujion, ima pikiri hamu. Dalam bahasa Indonesia, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus ada sebuah buku yang menuliskan berpikir positif kunci sukses. Dalam buku itu diterangkan bahwa apa yang kita pikirkan akan berpengaruh terhadap bagaimana tanggapan kita terhadap keadaan. Apabila kita berpikir negatif terhadap apa yang terjadi, maka akan menjadi respon negatiflah yang keluar dari dalam diri kita dan akan sulit untuk menjadi survive di dalam apa yang kita lakukan. Namun ketika kita berpikir positif terhadap apa yang terjadi, di saat itulah kita akan semakin memiliki kekuatan dan semangat yang baru dalam mencapai apa yang kita harapkan. Kalau kita membaca firman Tuhan kali ini diajak adalah bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah banyaknya keadaan yang kurang baik. Dalam keadaan Paulus menuliskan kepada Filipi, sebenarnya dia dalam keadaan terpenjara dan sudah divonis untuk hukuman mati. Namun dia selalu melihat hal-hal yang baik. Coba kita bayangkan, di dalam keadaan yang terjepit itu, dia mengatakan adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Hal ini mau membangkitkan semangat dan pemahaman bahwa orang percaya itu adalah berpikir hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Dan dari hasil pikiran yang terbaik ini akan mengeluarkan sikap-sikap yang baik, semangat-semangat yang baik, dan motivasi yang mendorong dirinya untuk semakin melakukan hal yang terbaik. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, dan disebut dengan kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah dorongan bagi orang percaya adalah melakukan yang terbaik di dalam segala hal, berbicara hal-hal yang terbaik di dalam segala keadaan, kemudian bertindak dan berbuat yang terbaik dalam hidup sebagai orang percaya. Ketika hal itu dilakukan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu mengandalkan firman Tuhan, yang selalu berisikan hal-hal yang baik dari apa yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman ini dinyatakan, sesungguhnya sudah diteladankan oleh Paulus. Dan kita juga sebagai orang percaya, mari berbicara hal yang baik ketika banyak orang penebar fitnah dan kebencian.
Mari berpikir yang baik ketika banyak keadaan yang mengatakan bahwa segalanya sudah menjadi kacau. Mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, sehingga orang menjadi termotivasi, tersemangati, dan menjadi tertolong melalui perilaku-perilaku kita yang baik itu. Saudara terkasih, firman Tuhan ini mau mengajak kita sebagai orang percaya. Mari kita berpikir positif, berpikir yang baik, bertindak yang baik, berperilaku yang baik, dan melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, jadilah firman ini menjadi bahagian hidup kita. Jadilah firman ini menjadi mendorong kita dalam hal kebaikan-kebaikan. Bila firman Tuhan mengubah mindset kita, cara bertindak kita, dan cara berkomunikasi kita untuk semakin berbuat yang terbaik. Biarlah firman Tuhan menuntut kita dalam mengaktualisasikan hal-hal yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah mendorong kami untuk memulai sesuatu dari pikiran kami. Sehingga dengan pikiran itu kami menjadi bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk memikirkan yang baik dari pembicaraan kami, yang baik daripada perbuatan kami, yang baik daripada segala laku kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat baru dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.